bagaimana sih Pak langkah atau tindakan yang harus kita ambil jika kita itu mengetahui ada orang yang mengajak kita ke arah keburukan nih. Juga harus pahami lah SOP kita itu seperti apa, sehingga teman-teman itu dalam hal bekerja sebagai rekan kerja itu saling mengingatkan, jangan sampai lost doll. Saling nggak tahu semua Pak. Betul. Bagaimana sih Pak langkah atau tindakan yang harus kita ambil jika kita itu mengetahui ada orang yang mengajak kita ke arah keburukan nih. Jalan-jalan naik mobil sedan lewat jalan raya ke Malioboro. Hei insan Pegadaian, salam budaya, salam sadar risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kanwil 11 Semarang episode ke-8. Saya Tegar yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Diharapkan podcast ini menjadi salah satu media edukasi untuk menumbuhkan budaya sadar risiko dan anti fraud kepada seluruh insan Pegadaian. Oke, untuk tema podcast kali ini yaitu lawan. Apa sih maksud dari lawan ini sebenarnya? Jadi berdasarkan dengan kebijakan manakala terdapat insan Pegadaian yang mengajak melakukan tindakan fraud, sehingga perlu dibangun kesadaran nih, kemampuan untuk bersikap bijak terhadap perintah atasan yang menyalahi ketentuan. Jadi kalau sesuai ketentuan ya kita ikuti, kalau menyalahi patutnya kita mengingatkan atasan tersebut. Nah, hal ini adalah salah satu manifestasi atribut dari budaya akhlak, khususnya pada dimensi loyal, yaitu karyawan Pegadaian patuh kepada pimpinan yang tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Oke, pada episode kali ini telah hadir nih tamu spesial kita yang pasti berhubungan dengan tema kita kali ini yang membahas terkait budaya kerja. Siapa lagi kalau nggak budaya kerja itu melekat di SDM. Oke, mari kita sambut Pak Ahmad Farhan. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih, selamat datang Pak Farhan selaku Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Kanwil 11 Semarang. Oke, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Mas Tegar. Oke, makasih atas undangannya. Semoga acara ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, terutama insan Pegadaian dimanapun berada. Oke, terima kasih Pak Farhan telah meluangkan waktunya nih sebagai pembicara di podcast kali ini. Oke, untuk pembukaan nih Pak, bisa diceritakan Pak pengalaman Bapak selama ini kan menjadi Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, itu salah satu unit yang berhubungan terkait budaya kerja nih Pak. Budaya kerja apalagi tadi loyal kan, kita ini harus patuh, tapi patuh terhadap sesuatu yang sesuai SOP. Nah, bagaimana Pak pengalaman Bapak selama ini terkait budaya kerja ini, penerapan ke teman-teman, apalagi ini kan dihubungkan terhadap fraud lah Pak. Nah itu bagaimana Pak? Monggo Pak. Oke, baik Mas Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, selamat sore Mas Tegar dan insan Pegadaian semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di kantor 11 Semarang. Berdasarkan SK Direksi nomor 117 bulan Februari tahun 2022. Mungkin sedikit saya menceritakan perjalanan karir saya dulu Mas ya, supaya mungkin teman-teman juga mumpung banyak teman-teman insan Pegadaian yang menyaksikan. Perjalanan karir saya yaitu diawali tahun 1997. Waktu itu saya ditugaskan di wilayah Pulau Madura, di mana Pulau Madura itu masuk wilayah Kanwil Surabaya. Nah, mulai dari karir staf, saya menjadi kasir, terus penaksir, terus pengelola unit, bahkan saking lamanya di sana sampai menemukan jodoh di Pulau Madura Mas. Gitu. Oke Pak. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 anak. Alhamdulillah Pak. Nah, kemudian setelah dari Pulau Madura, perjalanan kami selanjutnya ke kota Surabaya. Di sana saya mengikuti diklat pemimpinan muda waktu itu ya, di tahun 2015. Dan setelah itu saya ditugaskan di Palembang
menjadi pemimpin cabang, terus kepala bagian humas, terus kepala bagian pengembangan di SDM di Palembang waktu itu, dan pindah lagi ke kantor pusat di divisi SHC, dan akhirnya sampailah sekarang menjabat kepala departemen sumber daya manusia di Kanwil 11 Semarang. Nah, yang menarik memang dari perjalanan saya itu, memang selama perjalanan karir saya waktu itu pernah sih menemui beberapa pejabat dan maupun teman yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sih. Nah, memang terkait hal tersebut itu memang budaya akhlak yang Mas sampaikan tadi itu sangatlah penting diterapkan ya pada insan pegadaian pada saat ini. Mungkin itu sih pembukanya seperti itu Mas Bulu. Oke, terima kasih Pak Farhan. Jadi memang ini sudah dikonfirm ya Pak Farhan, rekan-rekan dari Kepala Departemen langsung nih SDM Sumber Daya Manusia terkait akhlak nih ternyata ada ya Pak. Memang ada beberapa masalah ini yang menyangkut ternyata budaya akhlaknya tidak diterapkan dengan baik. Betul. Oke Pak, mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Sebenarnya bagaimana Pak pendapat Bapak tentang fraud yang terjadi dikarenakan kerjasama antar pegawai nih? Karena kan jika dilihat dari nilai akhlak mungkin mereka melihat oh harmonis nih, Iya, betul, harmonis betul. oke. Tapi kalau kita lihat dari amanah dia tidak amanah Pak. Kita kan mempekerjakan biar dia itu kerjanya sesuai, benar. Nah ini bagaimana Pak pendapat Bapak terkait mereka itu menyalahgunakan keharmonisannya untuk ke hal yang buruk, itu bagaimana Pak? Itu ya. Memang di awal memang budaya akhlak kita kan sekarang sudah ada ya. Tapi pertanyaannya apakah diterapkan apa tidak? Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing, dan mungkin juga dari si manajemen itu adalah monitoring dan pengawasan ya. Nah, terkait fraud, mungkin kita melihat bahwa fraud itu merupakan salah satu tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok atau merugikan pihak lain, di mana itu ada perorangan, perusahaan, dan institusi. Nah, dalam hal fraud yang terjadi dikarenakan saling bekerja sama, baik itu dilakukan bawahan yang diperintah oleh atasannya dan bawahannya mengikuti bahkan menuruti perintah tersebut, dapat dikategorikan saling bekerja sama, maka dua-duanya dapat dikategorikan melakukan fraud. Jadi hati-hati teman-teman, terutama kalangan teman-teman yang di bawah nih, jangan sampai karena terlalu loyal ya, karena ada akhlak itu loyal. Betul, kita Pak. loyal gitu ya, terus semua yang diperintah atau diarahkan sama pimpinan terus Dilaksanakan Pak. dilaksanakan gitu kan. Itu janganlah. Iya, itu betul, Pak. yang enggak sesuai dengan akhlak yang kita bahas di Iya Pak, betul. podcast ini. Gitu masih. Oke, terima kasih Pak Fagan. Jadi begitu ya rekan-rekan, bahwa kita ini salah satu nilai budaya akhlak itu kan memang loyal ya Pak. Betul. Tapi ya jangan sampailah kita itu loyal sama atasan, loyal terus, tidak peduli itu benar atau salah. Kita harus cross check juga lah ya Pak. Iya. Bagaimana kita bisa kerja kalau kita asal ya udahlah kita setujui terus benar atau salah, nanti balik lagi ke kita, keluarga, kan kena semua Pak. Betul sekali. Oke Pak, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya lagi, yaitu sejauh mana sih Pak pengaruh rekan kerja terhadap peluang orang melakukan fraud? Karena kan misal ini biasanya ya seperti tadi Pak, contohnya bawahan itu sama atasan mungkin takut nih, nah mereka jadi asal ngikutin, tidak melihat SOP padahal dia bisa melihat SOP, atau mungkin sama atasan atau rekan kerja yang sama itu oh satu visi, kita satu visi nih lakuin hal buruk yuk kayak gitu. Nah seperti apa sih Pak pengaruhnya itu Pak? Jadi gini, memang dikatakan dalam dunia kerja itu kita akan bertemu dengan rekan kerja yang berbeda-beda karakter ya. Jadi ada rekan kerja yang dapat memberi pengaruh positif, dan sebaliknya dia akan memberi pengaruh negatif. Nah, rekan kerja poin kedua inilah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan fraud. Gitu. Nah, karena pengaruh negatif yang diberikan. Nah, pengaruh negatif itu sering tidak dapat dihindari
dikarenakan beberapa hal, Mas. Iya. Pertama, mungkin karena terlalu dekat dan terjalin yang sangat dekat ya. Iya Tadi betul itu Pak. kan jadi kedekatannya menjadi karena dia Sangat pengaruh harmonis ini Pak. sangat harmonis tapi pengaruhnya negatif Iya. dan melakukan hal yang buruk yang tadi Iya fraud betul. tadi itu ya sudah selesai di situ kan. Iya. Terus yang kedua melakukan fraud demi mendapatkan tujuan yang sama. Nah, ini sudah bekerja sama dan saling menguntungkan diri sendiri Betul Pak. dalam hal kecurangan. Iya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Mm-mm. Nah, apalagi takut nih. Mm-mm. Apalagi pas rekan kerja kita kasih pengaruh negatif dan itu ternyata atasan kita dan kita takut untuk melawan Mm-mm. bahwa yang disampaikan itu melanggar gitu ya. Mm-mm. Ya pastinya akan mendapatkan sanksi juga Betul, dari orang yang mengajak dan orang yang diajak. Pak. Mm. Nah, itu teman-teman juga dalam hal ini sangatlah diperhatikan bahwa tidak semua apa yang disampaikan oleh atasan itu sudah sesuai dengan SOP. Jadi teman-teman juga harus pahami lah SOP kita itu seperti apa. Nah, hingga teman-teman itu dalam hal bekerja sebagai rekan kerja itu saling mengingatkan, jangan sampai lost doll. Nah, Saling nggak tahu semua Pak. betul. Gitu, Oke Mas Pak. Edi. Jadi gitu rekan-rekan bahwa intinya kita itu memang harus saling harmonis ya Pak, saling bekerja sama dengan baik. Tapi ketika bekerja sama arah negatif ya janganlah ya Pak. Seperti halnya akhlak. Akhlak itu banyak, tapi kalau kita artikan ke negatif, misalnya tadi Pak, harmonis ke negatif ya karena kerjasama ke fraud. Itu dia bilangnya harmonis, tapi kan negatif. Benar, Itu benar. janganlah ya Pak. Iya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan 4 nih Pak. Pertanyaan 4 tuh sebenarnya bagaimana sih Pak biasanya ciri-ciri orang melakukan fraud itu dikarenakan kerjasama? Karena kan contohnya nih Pak, misal biasanya kerjasama anggap aja atasan bawahan atau dengan rekan, pas auditor datang dia baik nih seolah-olah auditor apa-apa diambilkan minum apa-apa, kalau enggak pas mau akad yang pas dia cek atau apa gitu dilewati seolah-olah biar ditutup-tutupin. Itu biasanya ciri-cirinya gimana sih Pak? Jadi kan kita bisa tahu nih, oh ini orangnya kayaknya kerjasama dalam hal negatif deh. Kayak gitu gimana sih Pak? Oh enggak Pak. Jadi memang seorang yang melakukan tindakan fraud itu apabila dilakukan kerjasama itu yang pertama Mas biasanya yang dilakukan adalah ya pada saat dia jadi satu rekan di unit kerja itu mereka akan bersama-sama saling menutupi perbuatannya itu kan, yang mana perbuatan itu karena satu dengan yang lain terkait. Nah, karena dilakukan bersama-sama ya sangatlah mudah mereka untuk menutupinya. Terus yang kedua, bila ditanya ya seolah-olah tidak mengerti dengan peraturan yang ada. Ya Pak, saya nggak tahu Pak, kalau memang gini ternyata salah gitu kan. Oh ternyata saya belum baca Pak, ternyata ada tuh kalau gini itu dilarang gitu kan. Padahal sebenarnya tahu Pak. Nah padahal sebenarnya tahu kan gitu kan, gimana kita sebagai tim work ya di unit kerja itu kalau ada suatu peraturan gitu kan logikanya saling menyampaikan Iya gitu kan. betul Pak, mengingatkan ya Pak. Betul. Jadi kesimpulannya adalah seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan fraud melalui kerjasama antar karyawan biasanya memiliki ciri adanya saling bekerja sama untuk menutupi perbuatannya, yaitu penipuan dan penyembunyian akan sesuatu serta pelanggaran terhadap suatu kepercayaan yang mana bila ditanya seolah-olah tidak mengerti dengan peraturan yang ada. Iya Pak, betul sih Pak. Jadi Seolah-olah seperti tidak itu. tahu. Iya. Hukumnya tidak tahu itu kayaknya lolos deh. Tapi jangan dimanfaatkan. Iya gitu. Pak, betul Pak. Jadi gitu ya rekan-rekan. Terkait hal ini tuh terkadang pasti ya Pak, seolah-olah orang ini tidak tahu. Karena kalau kita lihat kayaknya kalau tidak tahu hal yang mayor itu sulit ya Pak. Biasanya tahu orang melakukan fraud kan karena tahu ada celah pasti Pak. Iya, Di betul. suatu SOP ini saya bisa masuk di sini nih. Begitu ya Pak. Jadi gitu rekan-rekan, jangan
kita ini pasti tahu SOP, dan kalaupun belum tahu, pelajarilah SOP tersebut. Karena kan pelajari pun untuk diri kita sendiri ya Pak, kedepannya Betul. pasti lebih banyak ilmu yang kita tangkep, kemudian kalau atasan mungkin lupa, kita bisa saling mengingatkan, dan atasan memberi perintah pun kita bisa tahu itu positif atau negatif. Oke Pak, berkaitan dengan yang poin terakhir tadi, kita bisa tahu atasan positif atau negatif. Nah, ini inline dengan pertanyaan berikutnya, Pak. Dari pertanyaan berikutnya itu, bagaimana sih, Pak, langkah atau tindakan yang harus kita ambil jika kita itu mengetahui, oh ada orang yang mengajak kita ke arah keburukan nih. Karena kan terkadang mungkin kalau kita di bawahan dengan atasan sungkan nih, ah ya udah lakuin aja, kalau ada apa-apa kan yang salah atasanku. Atau mungkin aku bawaan, oh aku nggak tahu apa-apa, ya udah nggak usah pelajarin, aku asal percaya aja sama atasan. Nah kalau kita tahu gitu, bagaimana sih Pak menolak yang baik, mengingatkan yang baik, dan gimana sih Pak tindakannya kalau kita tahu diajak ke negatif gitu Pak? Oke. Oke. Yang pertama Mas, mungkin yang perlu dipahami teman-teman bahwa karyawan yang diajak atau diperintah oleh atasan itu harus berani menolak. Itu udah kata kuncinya. Tapi Berani ya Pak. jangan terus menolaknya secara kasar ya. Iya. Kan kita ada timur itu kan biasanya kan ewo pakewo ya. Iya Pak. Yang kalau menolak ya secara halus Halus, dan sampaikan sopan. bahwa tindakan tersebut itu melanggar peraturan Pak, gitu kan. Dan sampaikan juga akibat dari pelanggaran tersebut, gitu kan. Iya. Nah, gimana kita mau menyampaikan bahwa akibat dari pelanggaran tersebut kalau kita sendiri nggak tahu peraturan itu. Jadi kata kuncinya teman-teman ya juga harus tahu nih peraturan-peraturan yang ada di kita, Perusahaan gitu kita kan. ya Pak. Terutama ada nih teman-teman kalau bisa melihat di PKB itu di lembar belakang itu ada tuh peraturan-peraturan yang melanggar peraturan itu ada. Udah ada ya Pak Udah ada sebenarnya tuh. sebenarnya sudah ada. Di situ udah kelihatan melakukan ini hukumannya ini, melakukan ini hukumannya ini. Semua ada. Iya Pak. Jadi nggak ada kata nggak tahu. Tuh. Seharusnya ya Pak. Betul. Terus yang kedua jika perbuatan tersebut masih dilakukan oleh atasannya, maka karyawan wajib melaporkan perbuatan tersebut. Nah, Pegadaian juga membuka untuk pelaporan tersebut melalui media whistleblowing, Mas. Iya. Whistleblowing system. Itu di Pegadaian sudah ada. Nah, pada saat teman-teman mau melaporkan kalau tidak berani ya melalui media itu, Iya. nanti disertai dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat memperkuat perbuatan tersebut, itu pasti akan ditindaklanjuti. Iya. Nah, jangan khawatir juga bahwa teman-teman yang melapor dari dampak melapor tersebut, jangan khawatir karena akan dilindungi, Mas. Iya. Itu sudah komitmen dari sistem whistleblowing itu bahwa teman-teman yang melapor itu pasti akan dilindungi. Jadi nggak ada kata takut di sini. Pasti aman lah ya Pasti Pak. aman. Jadi lawan. Karena perlu diketahui bahwa akibat dari perbuatan itu bisa merugikan diri sendiri, juga merugikan perusahaan. Jadi itu maksudnya. Oke Pak, memang itu inline dengan tema kali ini Pak, lawan. Kita ini melawan memang harus berani dalam hal apapun, asal sesuai SOP dan ketentuannya Pak. Kalau memang itu salah, ya kita harus lawan. Siap. Kalau enggak, kalau lebih halusnya kita ingatkan, ya kan ya Pak. Betul. Kemudian itu lagi Pak, mungkin teman-teman kan kadang lupa ya Pak. Kita ini udah ada WBS Pak. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman takut, ya udah, WBS kan juga online, nggak harus Betul. datang ya Pak. Betul. Tinggal laporkan, identitas kita aman, tapi laporan nyampe. Langsung ke pusat itu malah ya Langsung Pak ke ya. pusat dan udah nggak lama sih ditindaklanjutin itu pasti. Iya Pak, dengan pengalaman sekarang sepertinya memang banyak WBS itu udah ditindaklanjuti tanpa babi bu, tiba-tiba ini laporan ini seperti itu ya Pak. Betul. Jadi memang itu rekan-rekan. Jangan lupa kalau takut lewat WBS. Tapi seharusnya rekan-rekan pun berani ya Pak melawan. Karena kan udah ada SOP yang jelas, kita pun bisa memberitahu entah itu rekan, atasan, siapapun itu bahwa ini memang SOP-nya seperti ini. Dampaknya bagaimana? Oke Pak. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih yang
pesan mau Bapak sampaikan nih ke insan Pegadaian semuanya, bahwa kenapa sih kita ini penting banget Pak untuk melawan ajakan ataupun perintah yang mengarah ke negatif nih, fraud dan lain-lain. Ini kan lain dengan tema kita lawan nih Pak. Kenapa kita harus lawan sih? Pentingnya apa sebenarnya? Kan mungkin orang kalau aku tidak melawan, aku ngikutin melakukan fraud ya Pak mungkin. Aku dapat keuntungan nih, dapat uang atau dapat apa. Tapi di balik itu dia nanti akan dapat sanksinya, Pak. Nah, apa sih Pak pentingnya ngelawan ini dan pesan-pesan Bapak nih Pak ke rekan-rekan semuanya, Pak? Oke, teman-teman sekalian, bahwa dengan kita melawan tindakan yang memang menyalahi peraturan, itu pastinya akan menyelamatkan kapal besar perusahaan kita. Teman-teman, apalagi yang milenial nih. Milenial Iya ini Pak, kan betul Pak. bahasanya dia berapa tahun lagi dia Iya Pak. untuk jenjang karir di Pegadaian. Iya Pak, Nah, masih kalau lama. dia di tengah jalan perusahaan kita ambruk, siapa yang rugi? Diri Milenial ini yang sendiri. Iya Pak. menjadi apa namanya nakoda berikutnya padahal. Jadi Iya. teman-teman juga harus menjaga. Mm-mm. Jadi lawan dan laporkan bila mana ada perbuatan yang melanggar aturan. Mm-mm, Pak. Nah, mungkin kepada seluruh insan Pegadaian perlu saya sampaikan, dan pesan dari saya adalah ingatlah bahwa kita semua bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah diatur dengan jelas. Dan ingatlah juga dengan melakukan fraud dapat merugikan diri sendiri, perusahaan. Selain itu, di belakang kita ini ada keluarga, Mas. Yang kita Betul sekali, harus Pak. diingat tuh. Iya, Masa Pak. kita dengan keluarga terus masih tega ya? Nah, itu kalau dikembalikan ke belakang hati nurani kita dengan keluarga, pastilah teman-teman akan ingat. Kena Dan dampaknya ya, Pak. betul. Dan ingat pertanggungjawaban kita juga kepada Tuhan. Iya, boleh. Orang-orang yang Cocok, beriman Pak. pastilah paham gitu ya. Iya, Pak. Nah, terhadap sikap loyal tadi Hmm. terhadap atasan, seorang bawahan itu ya sangatlah penting sepanjang atasan kita mengajak dan memerintahkan hal-hal yang baik Yang baik kita dan terutama tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Iya, Pak. Gitu kan. Namun kalau sebaliknya, teman-teman insan Pegadaian harus berani melawan. Boleh. Bukan karena melawan itu kita melawan atasan kita, tidak. Ya. Tapi lawan tindakan fraudnya. Oke, Gitu. kita malah membantu sih ya, Pak. Iya, harusnya itu membantu. Jadi menyelamatkan atasan kita malah gitu kan. Betul sekali, Seperti Pak. itu. Jadi maka dari itu insan Pegadaian, pesan saya, teman-teman haruslah bekerja dengan jujur, ikhlas, dan bekerja cerdas. Hindari dan jangan lupa lawan fraudnya. Gitu Mas Oke, Tegar. Pak. Terima kasih Pak Fagan. Jadi itu rekan semua, bahwa semua orang, semua karyawan di sini, entah atasan, entah rekan sesama, entah bawahan, siapapun, itu semuanya berfungsi saling mengingatkan ya Pak. Betul. Janganlah sampai, karena mengingatkan ini sebenarnya bukan kita sendiri nih yang kita amanin ya Pak. Iya. Kita menyelamatkan atasan kita, Betul. keluarga, Betul. rekan. Waduh, kita semuanya harus selamatkan itu Pak. Jadi rekan-rekan semua harus saling mengingatkan kalau jika itu hanya apa ya Pak, mengarah ke negatif. Kemudian poin akhlak, loyal, amanah, kompeten, semuanya itu memang harus diterapkan, Betul. tapi di hal positif. Betul kan ya Pak? Iya. Karena terkadang kita membenarkan suatu hal, kata-kata, tapi tujuannya beda nih ke negatif. Jadi gitu. Jadi gitu rekan-rekan, ini dari Kepala Departemen SDM langsung ini terpelisit mengingatkan juga ya Pak, bahwa poin akhlak ini harus diterapkan dengan baik dan seluruh ketentuan SOP yang ada di perusahaan haruslah diketahui. Karena jangan sampailah kita terjerumus ya Pak. Nanti yang dapat negatif dampaknya ya kita sendiri, rekan kerja, perusahaan udah pasti, dan keluarga itu pasti ikut ya Pak. Oke, terima kasih Pak Farhan, sangat Sama-sama. menarik podcast kali ini terkait tema lawan ya Pak.
dan semoga ini dapat diterapkan dengan baik oleh rekan-rekan sehingga Kanwil 11 Semarang ini dapat zero fraud, Pak. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, baik, dengan demikian berakhir sudah podcast kali ini. Podcast ke-8 dengan tema lawan. Terima kasih atas rekan-rekan semua insan Pegadaian yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mari kita jaga diri, rekan, serta keluarga dan perusahaan yang kita cintai ini. Zero fraud, salam akhlak, salam sadar risiko. Saya Tegar selaku host dan tim podcast Kanwil Semarang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.